Pak Warsidi, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saya dapat cerita Pak Warsidi dulu pernah melakukan proses internship ya, atau magang di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Nah, ketika kemudian proses magang tersebut, Pak Warsidi mengangkat suatu topik untuk sebagai rencana tidak lanjut, kurang lebih seperti itu ya, di program itu. Topik yang diangkat adalah ASB ini, gitu ya. Mungkin kenapa sih Pak Warsidi kemudian dengan banyaknya topik-topik lain terkait dengan perencanaan keuangan daerah, kenapa kemudian ASB yang dipilih untuk diangkat? Dan saya juga ingin tahu nih, kira-kira ketika Pak Warsidi mengangkat topik tersebut gitu, bagaimana nih respon dari rekan-rekan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah terkait ASB ini? Ya. Baik, jadi memang internship itu ya, program internship ini program yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ya. Dipilih beberapa daerah yang masih mengalami kendala-kendala terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan, termasuk pertanggungjawaban gitu kan. Nah, di situ memang seluruh peserta yang diikutkan mulai terdiri dari unsur perencanaan dan penganggaran ya, jadi Bapeda dan Badan Pengelolaan Keuangan. Dan setelah diberikan bekal materi-materi yang terkait dengan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, di akhir kegiatan seluruh peserta harus menyusun atau membuat rencana aksi ataupun tindak lanjut bagaimana materi yang didapat diimplementasikan untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh daerah masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Nah, kebetulan karena di perencanaan dan khususnya bidang pendanaan di Kabupaten Pangandaran khususnya saya konsen bagaimana bahwa memang untuk dapat meningkatkan kemampuan fiskal pendanaan itu perlu jangka waktu yang panjang ya, yang lama. Betul. Jadi sambil menunggu proses peningkatan kemampuan fiskal pemerintah daerah, yang harus dilakukan adalah bagaimana uang yang ada bisa digunakan secara efisien. Gitu kan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program kegiatan yang prioritas. Betul. Yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk itu salah satu poin yang kami pandang cukup efektif bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, yaitu ASB. Iya. Nah, kebetulan memang pada saat itu ASB itu menjadi perbincangan tingkat nasional karena banyak daerah yang belum bisa menerapkan itu, sehingga kami angkat ke level nasional. Apalagi seiring juga hasil ekspos kami dengan KPK bahwa pengelolaan ASB itu atau penerapan ASB itu menjadi salah satu poin penting untuk pencegahan korupsi. Ya, itu sehingga ini menjadi sinkron bagaimana anggaran dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat mencegah tindak korupsi peluang untuk korupsi anggaran ya. Karena memang kalau anggarannya sudah distandarkan kan tidak ada lagi peluang untuk markup gitu kan. Betul, tidak ada ruang untuk melakukan kegiatan, menyimpan atau istilahnya menyembunyikan belanja gitu pada satu kegiatan. Nah, itu jadi ini itulah latar belakang kenapa saya perlu mengangkat ini nih. Sehingga tugas saya sebagai peserta internship dan tugas saya sebagai perencana ini bisa mengoptimalkan, bisa melaksanakan program-program prioritas dengan kemampuan keuangan yang ada. Nah, itu. Dan responnya alhamdulillah cukup baik, karena kami punya testimoni bahwa sebelum dan sesudah itu
nilai yang sebelum diterapkan ya dan sudah diterapkan ASB, nilai efisiensinya cukup signifikan gitu kan. Oh, oke. Berapa itu Pak kala itu? Kala itu dari ASB yang sudah ditetapkan di 37 ASB untuk ASB non konstruksi, kami bisa mengefisiensi alokasi belanja rutin. Belanja rutin itu belanja yang untuk kegiatan tidak berhubungan langsung sebenarnya dengan masyarakat ya. Betul. Penunjang pemerintahan sampai senilai 15 miliar ya, dari 40 miliar menjadi 25 miliar gitu luar kan. biasa ya Pak, sehingga penghematannya hasil efisiensi itu bisa dialihkan ke belanja-belanja prioritas, baik infrastruktur ataupun pendidikan ataupun kesehatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Luar biasa. Jadi responnya sangat baik ya, karena kemudian di sini benar-benar terasa sekali manfaat dari implementasi ASB ini ya, khususnya di Kabupaten Pangandaran tadi disampaikan bahwa penghematannya untuk yang pengeluaran yang tadi dari 40 miliar menjadi 25 miliar. Ada 15 miliar itu luar biasa Pak Warsidi ya. Dan di mana ini kalau misalnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ini kemudian bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Nah, luar biasa. Saya ingin bertanya nih, untuk Kabupaten Pangandaran sendiri sudah berapa lama nih Pak Warsidi untuk implementasi ASB-nya ini sendiri? Jadi kami dulu itu berdiri kan 2013 ya, baru dapat APBD itu di 2015 ya, karena 2014 itu masih hibah dari induk, sehingga di tahun 2018 baru kita mulai berpikir bagaimana pembenahan gitu kan, apa yang kurang, apa yang perlu dilaksanakan. Jadi bisa terhitung itu untuk penerapan ASB di Kabupaten Pangandaran sejak 2018 untuk perencanaan dan penganggaran 2019. Nah, 2019 dan ini semula berjalan dengan baik. Ada permasalahan itu memang karena kita terhenti itu dengan adanya terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 yang itu merubah total nama program, kegiatan, bahkan muncul yang namanya subkegiatan. Sehingga ASB yang kita buat itu perlu diupdate perlu disesuaikan disesuaikan nah, lagi. Ini memerlukan waktu dan pemerintah daerah semua disibukkan dengan pandemi, sehingga ini kita di tahun 2019 tidak bisa melaksanakan updating ya atau penyesuaian ASB itu. Sehingga di 2019 untuk penganggaran 2020 kita stuck nih, ASB-nya tidak digunakan lagi. Nah, walaupun memang tidak digunakan secara normatif, tapi secara substantif ini sudah menjadi menjadi dasar si pemerintah perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Mereka bahwa ingat bahwa memang di ASB kita di tahun 2019 tidak boleh nih ada belanja modal pada kegiatan satu kegiatan ya, harus belanja modal itu harus pada kegiatan khusus yang beraplikasi pada aset, sehingga tidak masih berasa gitu. Berarti ASB spiritnya masih terbawa ya Pak ya. Cuma memang secara faktual gitu di pemeriksaan misalnya bahwa ini mengacu pada ASB enggak, nah itu tidak bisa kita sambungkan karena sudah lain isinya ya. Nah ini makanya di saat pandemi sudah mulai mereda, apalagi tuntutan untuk yang kemarin tertinggal di tahun 2019 yaitu ASB konstruksi ini semakin besar, karena itu menjadi kewajiban, karena belanja APBD kita kan dari kemampuan fiskal itu hampir 60% belanja konstruksi, sehingga seolah-olah kalau kita tidak atau menggarap ASB konstruksi ini menjadi dicurigai lah, ini padahal nilai belanja besar kok kenapa malah tidak dilaksanakan gitu. Jadi ini menjadi awal kembali ya di tahun 2020
2021 ini, alhamdulillah ini kerjasama dengan SRI bahwa kita bisa sudah menyelesaikan salah satu komponen ASB konstruksi, yaitu gedung dan bangunan, dan di akhir tahun mudah-mudahan bisa semuanya komponen ya. Oke, jadi kurang lebih sudah mungkin 3 tahun ya 3 tahun, Pak Warsidi. Ya. Nah, apa sih harapan Pak Warsidi nih selaku Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Pangandaran, apa harapan ke depannya khususnya terkait dengan implementasi ASB ini di Kabupaten Pangandaran? Ya. Harapan saya memang bahwa efisiensi belanja itu menjadi keniscayaan ya, dengan adanya keterbatasan kemampuan pendanaan daerah. Jadi selain itu peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah ya, dari sisi pembelanjaan ini juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Jadi harapannya salah satu alat untuk mengawal itu adalah ASB. Jadi harapannya bahwa ASB ini senantiasa bisa diimplementasikan dan dinamis mengikuti perkembangan regulasi yang ada, terbaru, dengan ya. terlalu sesuai dan bisa terus terimplementasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga itu akan mengawal dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Jadi memang berawal dari ASB ini akan berimplikasi ke berbagai sumber sebenarnya. Jadi harapannya ini sangat berharap ini dengan kembali kita nyambung dengan SRI ini, bahwa ASB yang diperlukan dapat tersusun dan yang sudah disusun bisa terimplementasi. Oke, luar biasa. Sebelum kita berpisah, satu closing statement nih saya minta dari Pak Warsidi, mungkin bisa menyampaikan closing statement sehingga kemudian ini bisa menginspirasi gitu ya bagi pemerintah daerah kabupaten kota yang lain ini untuk kemudian memiliki spirit yang sama seperti Kabupaten Pangandaran gitu ya, untuk disiplin dalam penggunaan perencanaan dan penggunaan anggaran, salah satunya menggunakan ASB ini. Mungkin bisa untuk closing statement. Ya. Baik, jadi memang perencanaan penganggaran untuk pembangunan yang bersumber dari APBN ataupun APBD itu mutlak diperlukan akuntabilitas, diperlukan pertanggungjawaban, dan diperlukan pemanfaatan atau pemilihan sebaik-baiknya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ASB ini memang betul-betul menjadi satu kebutuhan setiap pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan penganggaran. Harapannya ini bahwa karena merupakan kewajiban juga sesuai diamanatkan di undang-undang, di PP 19 juga itu disebutkan. Jadi diharapkan semuanya bisa mengimplementasikan atau menyusun ASB dan mengimplementasikannya. Dan sebagaimana namanya ya, nomenklaturnya kan analisis, bahwa analisis ini memang tidak bisa semena-mena dilakukan oleh sendiri. Perlu ada kerjasama dengan lembaga yang kompeten untuk melakukan analisis itu, sehingga hasil yang dapatkan itu benar-benar independen, terlepas dari kepentingan. Betul sekali. Dan sesuai dengan harapan tujuan pertama atau tujuan awal penyusunan ASB, yaitu menyajikan perencanaan penganggaran yang berbasis keadilan dan wajar dan objektif gitu ya Pak. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Warsidi, Bapak Warsidi SEMM selaku Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Pangandaran. Terima kasih banyak sudah mampir di studio Komen pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga tentunya sudah sharing ya dengan kita semua rekan-rekan SRI terkait bagaimana kemudian cerita gitu ya, sepak terjang dari Pak Warsidi dan tim di Bapeda dalam mengawal implementasi ASB di Kabupaten Pangandaran. Luar biasa. Baiklah rekan SRI semua, demikian telah kita saksikan bersama Komen pada episode kali ini, di mana kita telah sama-sama mengulik dan berdiskusi dengan Bapak Warsidi selaku Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Pangandaran terkait bagaimana best practice manfaat terkait implementasi dari ASB di Kabupaten Pangandaran.
Nah, tentunya masih akan banyak lagi topik-topik menarik yang akan diangkat dalam komen oleh SRI ini. Untuk itu, teman-teman dan rekan-rekan SRI untuk selalu follow sosial media kita di @swasaba_SRI, di mana melalui memfollow sosial media kami, rekan-rekan SRI semuanya bisa mengupdate informasi baik program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami dari Swasaba Research Initiative. Saya undur diri untuk podcast Komen edisi kali ini. Sampai jumpa di komen berikutnya. Komen Collaborative Movement for Betterment. Sampai jumpa.